Saat ini, rekan saya Wahida Ramadhani sudah di SMP Harapan Mandiri. Mari kita simak informasinya. Wahida, silakan. Selamat siang kembali, Naili. Saat ini saya sedang berada di SMP Harapan Mandiri Medan. Suasana di sini sangat kondusif untuk belajar. Saya telah berkesempatan mewawancarai seorang guru matematika sekaligus kepala sekolah yang akan berbagi tips mudah agar belajar matematika terasa lebih menyenangkan dan menjadi lebih efektif. Saat ini saya sedang bersama dengan Pak Michael, seorang guru matematika sekaligus kepala sekolah di SMP Harapan Mandiri. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Wahida. Pak, menurut Bapak, apa saja faktor utama yang membuat siswa SMP merasa kesulitan dalam belajar matematika? Oke, faktor utamanya yang pertama adalah mindset. Ya, kenapa saya sampaikan mindset? Karena suatu mereka belajar di jenjang yang lebih rendah, atau kita katakan dari unit SD, ya, pola pikir mereka adalah pelajaran matematika itu adalah hal yang rumit. Ya, sebenarnya bukan hal yang rumit ya. Matematika itu adalah, kalau menurut Bapak, menurut saya sendiri, matematika itu bukan hal yang rumit, tapi hal yang unik. Kenapa saya sampaikan unik? Karena banyak cara yang bisa kita gunakan untuk memperoleh hasil yang sama. Hanya saja, karena kita dibatasi oleh topik-topik tertentu, maka kita hanya memperbolehkan menggunakan cara sesuai dengan topik tersebut. Contoh, ya, untuk memperoleh angka 2, ya bisa caranya memperoleh dari 3 kurang 1, 2 kali 1, 2 bagi 1, ya, 1 tambah 1. Tapi karena topik kita adalah penjumlahan, maka kita diajarkan adalah 1 tambah 1 menghasilkan 2. Sebenarnya dari 2 itu bisa diperoleh dari banyak cara. Makanya saya sampaikan kepada anak-anak saya, terutama di unit SMP yang saya bimbing, matematika itu, ya, jalannya banyak, caranya banyak. Saya bebaskan ke mereka untuk bagaimana mereka mengeksplor sendiri cara untuk memperoleh hasil tersebut. Namun masih berkaitan dengan topik lama, sehingga mereka bisa berkreasi sendiri, bisa membuat sendiri metode bagaimana mereka lebih memahami matematika tersebut. Selanjutnya, Pak, menurut Bapak, tips mudah apa saja yang dapat diberikan kepada siswa SMP agar saat belajar matematika itu menjadi lebih efektif? Oke, yang pertama, tips yang Bapak berikan pertama adalah sebelum kita memulai pembelajaran tersebut, alangkah lebih bagus di rumah, ya, seminggu sebelumnya kita sudah tahu materi apa yang mau diajarkan dan kita sudah belajar secara mandiri, ya. Karena sekarang tidak seperti zaman Bapak dulu ya. Kalau zaman Bapak dulu mau tahu pelajaran satu topik, Bapak harus datang ke perpustakaan terdekat, Bapak harus datang ke perpustakaan sekolah untuk mempelajari ini topiknya bagaimana, mencari bukunya juga terbatas, itu penghambat. Nah, sekarang media sosial sudah cukup banyak dan media pembelajaran juga cukup banyak. Jadi besar harapan saya dengan sumber belajar yang sangat banyak tersebut, dengan sumber belajar yang beragam tersebut, itu dijadikan sebagai suatu motor motivasi untuk mempelajari lebih awal lagi sebelum diajarkan oleh guru. Itu tips yang pertama. Tips yang kedua adalah setelah kamu mempelajari apa yang disampaikan oleh guru, kamu membandingkan metode mana yang kamu mudah memahami. Ya, metode mana yang kamu mudah pahami? Apakah metode yang kamu pelajari dari media sosial, dari sumber belajar sosial, atau metode yang diajarkan oleh gurumu? Kamu mulai membandingkan nih, metode mana yang paling sesuai. Tips yang ketiga adalah jangan lupa untuk berdiskusi. Setelah kamu mengetahui metode pembelajaran yang paling sesuai dengan dirimu sendiri, diskusikan dengan gurumu. Ya. Metode yang keempat, setelah kamu diskusikan dengan gurumu, mulailah memperbanyak soal-soal, kerjakan soal-soal yang berkaitan dengan topik tersebut. Ingat, semakin banyak kamu mengerjakan soal, semakin banyak tantangan yang kamu hadapi, maka soal itu akan terasa jauh lebih mudah. Itu tips yang bisa saya berikan kepada anak-anak Bapak semuanya. Selanjutnya, lalu bagaimana cara menumbuhkan minat dan motivasi siswa dalam belajar matematika, Pak? Iya, untuk menumbuhkan minat dan motivasi, tidak semua siswa itu menyukai pelajaran matematika. Yang pertama kali yang diberikan itu adalah mindset mereka bahwasanya pelajaran matematika itu adalah pelajaran yang susah. Yang kedua, selain pelajaran yang susah,
guru yang terkait dengan guru matematika itu kesannya adalah horor, yaitu guru yang disebut kata killer, yang menakutkan, yang membawa pesan menakutkan kepada siswanya. Nah, mindset tersebut kita buang jauh-jauh. Bagaimana kita menciptakan suatu metode pembelajaran yang mudah kita pahami siswa, kemudian kita ciptakan kesan pembelajarannya itu menyenangkan. Kita ciptakan pembelajaran yang menyenangkan sehingga mereka mampu untuk menerima pembelajaran yang diberikan oleh guru. Selain itu, guru juga harus mampu bagaimana membawa topik tersebut berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga mereka sadar bahwa topik tersebut sebenarnya mereka butuhkan. Topik tersebut sebenarnya tidak jauh dari diri mereka, dan itu memotivasi mereka untuk belajar matematika jauh lebih semangat lagi. Baik, Pak. Terima kasih atas penjelasan dan pencerahan yang Bapak berikan. Ini sangat bermanfaat, terkhususnya bagi siswa-siswi SMP Harapan Mandiri dan seluruh pemirsa yang menonton. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Waida. Demikian laporan saya dari SMP Harapan Mandiri Medan. Kembali ke studio bersama Meli. Terima kasih Wahida atas informasi langsung dari SMP Harapan Mandiri. Berita ini merupakan penutup informasi hari ini. Saya Melin, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.